Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jer. Apa kabar? Semoga kita sehat selalu. Hari ini 30 Januari, Sabtu ya, 2021. Tadi siang dilangsungkan seminar daring terkait dengan Tuan Kurau. Beberapa hari lalu saya sempat upload 7 bagian tentang Rao. Nah, seminar tadi dilangsungkan secara daring, Zoom, pesertanya luar biasa dari Malaysia, perantau-perantau Rao, dan juga sejarawan-sejarawan yang tahu banyak tentang Tuan Kurau. Nah, ini saya ingin berbagi tentang kilas balik atau hal-hal penting dari seminar tadi yang patut kita ketahui bersama. Seminar ini digagas oleh perantau-perantau Rao, terutama yang ada di Jakarta, melalui IKKP, ya, Ikatan Keluarga Kabupaten Pasaman. Nah, simak macam mana jejak sejarah Padri atau sejak sejarah Rao dan kaitannya dengan Padri di Rumah Hitam Jer Channel. Oke, tentang Tuan Kurau ini setidak-tidaknya ada 3 buku yang membuat berjudul dengan menggunakan namanya Tuan Kurau ya. Pertama ya buku POP yang sebelah kiri, kemudian respon oleh Buya Hamka yang di tengah dengan judul antara fakta dan khayal. Nah yang ketiga pengamat mereka berdua sebenarnya ini Basari Al-Hamidi ini judulnya Greget Tuan Kurau, yang saya katakan tadi lebih banyak bercerita tentang leluhurnya dia daripada Tuan Kurau. Nah, selanjutnya di luar orang Indonesia adakah menulis? Ada yang menulis itu Christine Dobin ini mereka melihatnya dari sisi ekonominya. Kenapa perang itu terjadi? Nah, mereka melihatnya dari sisi kepentingan ekonomi masing-masing pihak, kepentingan ekonomi Belanda dan kepentingan ekonomi gerakan Padri. Nah, itu bukunya setelah diterjemahkan menjadi gejolak ekonomi kebangkitan Islam ya, Islam dan gerakan Padri. Nah, di situ juga banyak cerita tentang Tuan Kurau walaupun tidak mendominasi. Yang terakhir muncul adalah jurnal dari Tuan Kurau sendiri. Ya, dia ditulis dalam tulisan Jawi, kemudian diterjemahkan oleh Abu Naim. Nah, di situ juga kita melihat beberapa cerita tentang Kurau. Tapi banyak orang sejarawan juga menyayangkan kenapa Tuan Imam Bonjol tidak cerita tentang hubungannya dengan Tuan Kurau. Kisah tentang Tuan Kurau ini juga terbatas hanya kira-kira memang sampai tahun, kalau kita urutkan walaupun tidak tahunnya, kalau coba di trace kira-kira sampai tahun 1832 itu. Setelah itu tidak ada lagi cerita Tuan Kurau, apakah dia meninggal, apakah dia pergi, sehingga juga akhirnya menjadi misteri lagi. Tapi dalam hal ini saya tidak akan detail tentang Tuan Kurau dulu. Nanti ada Amran Dato' Jarajo akan mendetailkannya. Saya akan merau dalam arus sejarah migrasi dunia dan pengaruh kolonialisasi dari kerajaan-kerajaan atau negara-negara, serta pengaruh dakwah agama-agama terhadap laut sendiri. Sabung ayam, minum tuak, dan juga perbuatan-perbuatan maksiat lain. Hei, pergi. Mau kabar apa lagi? Ada. Sudah aku sampaikan pada Tuanku Tampusan. Ayo. 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 Aku tidak mengharapkan adanya orang-orang semacam itu yang bersedia menjadi seorang muslim hanya sekedar berlindung agar mereka merasa aman tinggal di bumi ini. Orang-orang yang memakai kedok kemuslimannya untuk tujuan-tujuan tertentu. Ya,
Tetapi untuk apa dia membantu engkau? Mata dan hatinya sudah terbuka bahwa kehormatan negerinya sedang diinjak-injak oleh orang-orang Belanda. Dia sudah mempunyai kesadaran itu. Dan hanya itulah yang bisa dia berikan kepada negerinya. Negeriku, negeri engkau, negeri kita seperti yang diutarakan oleh Maringgit, bahwa pasukan Belanda akan bergerak menuju Raut. Sebelum terlambat, kita harus bergerak terlebih dahulu. Sepertiga pasukan kita taruh di arah barat, dan sepertiga lagi di bagian tengah, dan sisanya di bagian timur. Kita kepung dari tiga arah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Tuan. Bidin ingin menyampaikan sesuatu. Ada apa, Bidin? Ada yang ingin kau katakan? Sebaiknya nanti saja. Sebenarnya ada apa, Bidin? Masuk. Ada apa? Maafkan saya, Tuanku. Saya harus jujur mengatakan hal ini. Saya benar-benar merasa sangat gelisah sekali. Saya minta maaf, Tuanku. Terus teranglah, Bidin. Ada apa? Saya ingin sekali pulang. Perasaan saya tidak enak sekali. Entah mengapa tiba-tiba jadi begini. Saya ingin cepat pulang menemui istri saya, Tuanku. Bidin, kau tahu kita sedang melakukan apa? Di sini sedang apa? Pada saat gawat seperti ini, kau masih juga mau hal? Saya minta maaf. Saya benar-benar minta maaf. Saya harus jujur mengatakan hal ini. Saya tidak mau. Saya tahu. Tapi dalam keadaan seperti ini, kau harus bisa menekan perasaanmu. Apakah kau sangka kami semua tidak memikirkan hal seperti itu? Sebentar. Apakah? Sebentar. Bidin, apakah kebutuhanmu itu memang sudah tidak bisa ditunda? Maksudku, apa sudah betul-betul kau pikirkan bahwa sekarang ini kita berada dalam situasi yang sangat terdesak, memerlukan satu kewaspadaan, sementara kau ingin tetap pulang? Saya minta maaf, Tuanku. Baiklah, Bidin. Pulanglah. Dan cepatlah kembali ke induk pasukanmu kalau kau sudah merasa lega. Tuanku, saya... Pulanglah. Kalau kau memang merasa ingin pulang. Terima kasih, Tuanku. Aku tidak mengerti jalan pikiran aku. Kita harus bisa memahami kebutuhan Bidin. Meskipun dalam perjuangan, kita harus mau mengorbankan apapun, termasuk perasaan kita sendiri. Kalau aku mengizinkan Bidin menemui istrinya sehari atau 2 hari, itu karena pertimbangan yang lebih mengutamakan kepentingan Bidin sendiri, yaitu semangat. Aku tidak bisa membayangkan seandainya keinginan Bidin kita cegah. Bisa jadi dia akan kehilangan semangat karena merasa tertekan. Ayo, Malikin. Dari mana sejak beberapa hari ini? ada keluarga yang sakit. Untung aku tidak salah menjawab. Tuan Residen menanyakan kau. Dia tidak pernah merasa puas kalau orang lain yang membuat masakan buat dia. Hier, als gevolg daarvan, meneer de resident. We moeten zelf ter velde gaan. Het schijnt noodzakelijk te zijn om veiligheid te scheppen
in de gebieden Kototuo, Sampehangke en Baso. Aangezien die gebieden vaak vanuit Kota Gadis aangevallen worden. Ja. U weet meer natuurlijk omtrent militaire aangelegenheden, overste Richmond. Wat is er, luitenant? Een brief van Rauw, luitenant de Sul, heeft een groot nederlaag geleden. Ongelooflijk. U kunt gaan. Luitenant Stoeler is geen onbeduidend persoon. Hij is zeer militant. En we kunnen vertrouwen op zijn lichamelijke kracht. En ook zijn wonderbaarlijke tactiek van oorlog voeren. Ik ben verbaasd, meneer de resident. Wie zijn ze eigenlijk? Tuan Kurao en Tuan Kutambusai. Vooral de laatste. Ik zou hem graag willen ontmoeten. Eigenaardig. Zoveel mensen houden van hem. Wat een ellende. Major, maak een legergereed om luitenant Stoeler te helpen. Moeten veroverd worden. Maar dat is het centrum waar ze zich stand houden. Het zou al te gek zijn als het leger, dat al met 200 man versterkt is, zijn standhouding niet kunnen breken. Luitenant van Amerongen, zorg dat je niet faalt. Hancur pada bumi, kita tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali mati. Mundur, mundur. Rasanya sudah waktunya kita berpisah, sahabat. Aku sarankan agar kau menuju air bangis dan aku akan menuju ke Mandaili. Kita harus tabah menghadapi kekalahan ini agar kita tidak menjadi patah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. En wat krijgen wij?
nasional. Nah, kemudian saya saran, Uniang saran, tentu kita sama-sama tahu untuk mendapatkan tujuan ini, tentu kita harus memanfaatkan ahli sejarah terutama yang berada atau yang berasal dari Padang. Mungkin di Padang banyak, ada dokter-dokter, ada orang nggak salah dari yang dari Papua juga dokter sejarah. Mudah-mudahan, tapi nanti kepala desanya non elok, camatnya yang disiplin, yang tegas, jangan takut ikut penduduk, malah penduduk bisa nampaknya diayominya. Mudah-mudahan terus lebih baik dan insyaallah aspirasi masyarakat Rau khususnya dan Pasaman secara umum tentu kita akan akomodir melalui kebijakan dalam mengurekan akan ada perumusan RPJMD rencana pembangunan dan menengah daerah, tentu di situ akan kita tuangkan dan kemudian akan diderivasikan terhadap program strategis pada OPD terkait, yaitu OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Maka apa yang kita cita-citakan agar tokoh kebanggaan kita, pahlawan, insya Allah pahlawan kita, Tuan Berau bisa kita perjuangkan menjadi pahlawan nasional, dan pemerintahan terutama Sabara S akan konsen sesuai dengan aspirasi yang disampaikan oleh rakyat. Sebelumnya saya ingin menyampaikan sejarah Tuan Berau versi saya. Izinkan saya moderator untuk singkir presentasi saya. Dalam hal ini akan menyampaikan Tuan Kurau dalam perspektif sejarah dengan tema dalam seminar ini Orang Rau meneruskan sejarah Tuan Kurau, membangkitkan Radang, kejayaan Tanah Rau, Betua, Pasaman Rona Seyo. Kemudian Tuan Kurau, nama tersebut merupakan gelar yang diberikan kepada seorang pemuda yang bernama Bakti Muhammad, diangkat sebagai imam besar di Parang Tinggi. Pengangkatan ini bermula dari permintaan Datuk menjunjung alam kepada Tuanku Imam Bonjol ketika rakyat setempat menyatakan tunduk kepada Tuanku Imam Bonjol, seorang pemimpin padri sewaktu pasukan Bonjol berhasil menentukan Rau. Kemudian Tuanku Rau berusaha mengusir penjajah. Itu berlangsung dari 1821 sampai 1832, tetapi tidak berhasil. Perjuangan beliau terhenti bukan karena modern dan canggihnya senjata Belanda, tapi beliau mengalah karena liciknya otak kolonial yang menghalalkan segala cara dan budaya mengadu domba penduduk pedalaman. Beliau menyaksikan sendiri bahwa pasukan penjajah Belanda di bawah pimpinan Letnan Kolonel Laut memasuki Lembah Rau pada tahun 1832 dengan jumlah pasukan yang sangat banyak. Akan tetapi bukan pasukan didatangkan dari benua Eropa, melainkan pasukan terbesarnya terdiri dari bangsa Belanda hitam dari bangsa sendiri, terutama dari tanah darat dan Pulau Jawa. Akuannya kepada Letnan Poland pada bulan Oktober 1832 bahwa beliau ingin pergi haji ke Mekah. Kemudian Tuan Kurau melaksanakan ucapannya pergi ke Mekah lewat air Bangis. Sebagai sebuah usaha untuk mengungkap sejarah perjuangannya dalam usaha menentang penjajah, lahirlah buku-buku cerita yang seolah-olah sebagai hasil dari sebuah kajian sejarah yang sangat benar, sehingga ramai pembaca yang membaca kagum akan peran dan fungsi yang diperlakukannya. Ketika beliau memimpin Padri Lembah Rau, akan tetapi kalau kita analisa dengan mendalam tentang pesan-pesan tersirat dalam buku tersebut, tiada lebih sebagai usaha untuk menyesatkan pandangan masyarakat umum. Tuan Kurau itu sendiri. Hal ini dapat kita baca dalam berbagai literatur, menjelaskan bahwa Tuan Kurau adalah seorang ksatria yang gagah perkasa, yang disegani lawan maupun kawan. Dia seorang penduduk yang memiliki identitas yang tidak diakui. Berhasil bangkit sebagai seorang pemimpin yang tangguh, hebat di perantauan. Setelah status beliau disanjung, ditinggikan, dimuliakan, kemudian beliau dihempaskan, dihina serendah-rendahnya manusia, yaitu manusia tanah haram yang telah dibuang. Hal ini perlu kita telusuri dan kita analisa kembali, apakah memang benar demikian adanya, atau mungkin hal ini sengaja dikonstruksi. Untuk itu,
Sebagai sebuah usaha untuk mencari jawaban dari persoalan ini, kita berupaya menelusurinya dengan harapan pertanyaan tersebut dapat kita jawab. Aktivitas dagang rauk di masa VOC. Kalau kita berbicara di masa VOC, sangat banyak informasi tentang keberadaan orang rauk. Memang apa yang disampaikan Bapak Asari tadi, bahwasanya Saudara Dr. Ayafri Sunusi selalu menceritakan bahwasanya selalu penguasa VOC itu membedakan antara rauk, Minangkabau, dan Aceh. Kita lihat berbagai sumber, Pelabuhan Tiku, Pelabuhan Air Bangis, Sasa, Katiagan, hingga Kinakal itu selalu dihuni oleh penduduk Rauk, Minangkabau, dan Aceh. Selain ke pantai barat, selain Sasak, Katiagan, Air Bangis, Natal, Kebuing, Singkuang, orang Rauk juga melakukan perdagangan melalui jalur pantai timur menuju Melaka. Dari Singapura terus berjalan mereka melalui Patapahan di pinggir Siak. Bandar-bandar ini merupakan bandar dagang orang Rauk. Pendatang-pendatang sebagaimana saya sampaikan tentu tidak hanya bersangkut orang pedagang yang berasal dari luar, termasuk para ulama. Para ulama salah seorangnya adalah Syekh Yaman. Syekh Yaman menurut riwayat yang kita terima berasal dari negeri Yaman. Beliau kirau diperkirakan di abad ke-13. Beliau menuju Kampung Juar. Sekarang di sekitar dari Gelangung. Di sini beliau menemui Datuk Majakayo. Dalam adat Rauk, adat di Silembaguri Tuang, beliau masuk ke dalam kaum adat Rauk, dijadikan anak cucu kemenakan oleh Datuk Majakayo. Oleh Datuk Majakayo, kaum Syekh Yaman ini diberi gelar Imam Malungkayo. Saya yakin dan percaya gelar ini masih melekat sampai hari ini di Tanah Langong. Setelah beliau menetap di Langong, beliau menanamkan akidah Islam kepada penduduk kampung sekitarnya, seperti Mengugah, Kototonga, Tanjung Sialang, Kampung Tinggi, dan berbagai tempat di sekitar negara Langong. Selanjutnya Syekh Nurdin bin Abdul Rauf Al-Baghdadi atau dikenal dengan Tuan Syekh Tampang. Syekh Nurdin adalah anak Said Abdul Rauf yang merantau ke dari Sigli ke negeri Aceh. Menikah di Aceh, di Sigli, dapat anak 3 orang. Yang pertama Syekh Burhanuddin, yang kedua Syekh Nurdin, yang ketiga Safia. Namun dalam sejarah yang kita temukan, Syekh Burhanuddin dikatakan nama kecil adalah si Kanon, anak si Pampa, dan ibunya bernama Sinili, gurunya Syekh Abdul Arif. Beliau digelari oleh gurunya Pak Ki Sempurno. Singkat cerita, nanti kita telusuri lebih lanjut, apakah cerita di Rauk lebih benar atau cerita di Ulakan Pariaman lebih benar. Ini perlu kita cari data yang lebih valid. Dalam silsilah yang kita temukan, Syekh Nurdin Kirao bersama saudaranya yang bernama Safia. Hal ini dapat kita telusuri berdasarkan silsilah dan sejarah ringkas Tuan Syekh Said Nurdin bin Abdul Rauf yang dipegang oleh ahli warisnya atau Safkan bin Tuan Syekh Haji Muhammad Zaid, Tuan Syekh Tampang yang menetap di Marotola. Syekh Nurdin di Rauk menikah dengan Selea, saudara perempuan dari Kenayan di Kota Taman Batu. Beliau mempunyai anak 5 orang, yaitu Abdul Rauf, Abdul Jalil, Abdul Halil, Husain, dan seorang perempuan bernama Rabi'ah. Masih dipegang oleh ahli warisnya hari ini. Di sini kita katanya Syekh Abdul Somad adalah keturunan dari Syekh Tampang.
yang kita silap, yang kita tidak ikuti cuma ini antara nenek rohana atau ibu rohana dengan rohani. Kita tidak lupa dan menceknya kembali. Tapi kalau memang nakodo alam anak Syekh Ismail berasal dari Rauf, berarti Syekh Ismail itu adalah anak Syekh Abdul Rauf. Syekh Abdul Rauf anak Syekh Nur bin Abdul Rauf Al-Baghdadi. Apa yang visi dan misi yang dibawa ke Rauf, namun pada akhirnya walaupun beliau ikut campur, ikut meliputi dalam istilah Rauf, kegelanggang, alamnya mengadu ayam, berjudi, main darah. Tapi akhirnya Tuanku Rauf berhasil menanamkan akidah kepada orang Rauf, sehingga Syekh Nurdin berhasil mendirikan Menesa. Mendirikan Menesa di Kampang. Di sana diajarkan mata pelajaran, diajarkan cukup banyak seperti ilmu nahu, cara, tarik, mani, mantik. Ciri khas dari Nusa Tambang ini adalah ilmu mani dan mantik. Setelah Syekh Nurdin meninggal, maka lanjutan daripada pimpinan seluruh Nusa Tambang ini dilanjutkan oleh anaknya Syekh Nurdin. Kita misinya mengembangkan agama Islam di Nusa Tambang. Syekh Abdul Rauf bin Syekh Nurdin ini adalah ahli ilmu mani dan mantik. Beliau memimpin Nusa Tambang setelah orang tuanya meninggal dunia. Beliau terkenal ke berbagai daerah hingga sampai Dua Agam. Dari Dua Agam datang semua murid dari Ketampang yang berasal dari Kota Gadang. Murid ini kemudian dikenal dengan keahliannya menguasai ilmu mani dan mantik. Beliau adalah Tuan Ukaci di Kota Gadang. Dari sinilah kedua cap ini menyebar ke Tanah Agam. Murid beliau berasal dari kedua tempatan yang termasuk adalah Syekh Masaid dan Syekh Muhammad Murid. Setelah Syekh Abdul Rauf bin Syekh Nurdin meninggal, pimpinan Nusa Tambang dilanjutkan oleh anaknya Syekh Hasim bin Syekh Abdul Rauf bin Syekh Nurdin. Tuan Syekh Abdul Hasim ini juga melanjutkan visi dan misi orang tuanya. Murid Tuan Syekh Hasim yang termasuk adalah beberapa orang yang antaranya adalah Muhammad Saleh. Di masa beliau terjadilah penyerangan ke Nusa Tambang. Penyebabnya adalah masalah dagang yang mana barang haram yaitu candu dan minum keras yang didatangkan oleh pedagang sudah tidak laku di daerah Rauf. Seorang lagi, Syekh Muhammad Murid Raju Sah Bandarawi, seorang ulama dan kepala dagang Bandar Rauf, bergelar sebagai kepala dagang. Sewaktu beliau berperan sebagai kepala dagang, beliau menempatkan pendidikan Menesa di pusat-pusat dagang di pedalaman. Awalnya sekitar 5 Rauf seperti di Tobe Aceh, Poto Godang, Kampung Durian, Tobe Durian, Longon Tinggi, Sungronya, dan Tanjung Sialang. Kemudian menyebar ke selatan seperti di Benua Tinggi, Jambak, dan Lembah Alang Panjang. Dalam silsilah yang kita temukan, baik di Indonesia atau di Rauf, maupun yang kita temukan di Malaysia, Syekh Muhammad Murid Raja Samadar ini mempunyai anak 10 orang. Ini daftar namanya Syekh Selebar Alam, Gelar Kari Sultan, Maharaja Agam, Gelar Haji Abda, Malilet Alam, Tuan Bukari, Haji Ibrahim, Datuk Mangkudung, Haji Ali, Selawar gelar Malin Megat, Bintang gelar Menmata, dan Pondiam. Silsilah yang dikutip dari Sahabat Haji Mana hanya menampilkan 10 orang anak Syekh Murid. Sementara silsilah Tunggerau juga mencatat daftar yang sama. Sementara ada lagi seorang yang tidak disebut, yaitu Syekh Muhammad Sholih Ar-Rawi bin Syekh Muhammad Murid Al-Khalwati Al-Saman Yazili Ar-Rawi. Beliau disebut oleh Syekh Abdullah Mirdad Abdul Khoir sebagai penulis kitab Fathul Mubin dan 5 kitab lainnya. Beliau meninggal di Mahla, Mekah tahun 1896. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh saudara Abdi Hadis tadi. Jadi mengenai Syekh Muhammad Murid ini, Syekh Muhammad Sholih Ar-Rawi ini akan kita bahas nanti di belakang.
Kita teruskan dulu dengan Syekh Muhammad Said Datuk Raja Membuyang. Syekh Muhammad Said Datuk Raja Membuyang ini berasal dari Jomulia di Kutorajo. Menurut pengakuan keturunannya, beliau adalah keturunan dari Syekh Yaman. Beliau Syekh Muhammad Said, entah sebab kenapa kita tidak tahu, beliau memerangi Kampung Tongah 70 Ampua. Setelah daerah tersebut beliau kuasai, beliau diangkat menjadi penghulu di Singoronya. Kemudian dengan gelar Datuk Raja Membuyang. Selain itu beliau juga mendirikan Tanah Dingin di Desa Singoronya. Jadi beliau keberadaan Tanah Dingin dan Tuan Syekh yang ada Tanah Dingin sekarang adalah keturunan daripada Syekh Muhammad Said Datuk Raja Membuyang. Saya mempunyai anak 5 orang, 3 perempuan, 2 laki-laki. Laki-laki Syekh Abdul Wahab dan Syekh Ahmad Badawi. Keduanya pergi naik haji ke Mekah sekitar 18-16. Anak perempuan yaitu Hajah Fatimah, Rajat dan Hajah Zainab. Hajah Fatimah dan Zainab tidak punya keturunan. Sedangkan Rajat mempunyai anak 2 orang yaitu Atika dan Kando. Atika menikah dengan Tuan Kular Lemung yang bernama Laidin. Oleh Laidin oleh Tuanku Laras istrinya dibawa ke Lomong. Sementara Syekh Ahmad Badawi punya anak 2 orang yaitu Syekh Muhammad Rawi dan Syekh Abdullah Al-Khalaji. Mereka ini adalah guru suluk di Singoronya. Syekh Muhammad Rawi meninggal di Mekah tahun 1903. Syekh Abdullah mempunyai anak 1 orang yaitu Syekh Nurdin. Moyang Gando mempunyai anak 4 orang, semuanya perempuan yaitu Sariandan, Toma, Kaliasan dan Syariah. Belum kita masuk ke demikian, sebagaimana kami sampaikan tadi bahwasanya ternyata dari dunia perdagangan, dunia peradaban, dunia Islam, Rau sudah jauh lebih dulu maju, sudah memiliki peradaban dari abad ke-13 Islam, sebelum itu sudah memiliki ajaran agama Hindu. Namun itu semua telah kita uraikan tadi, mudah-mudahan kita dapat gambaran tentang Rau masa lalu sebelum munculnya Tuanku Rau. Ketika perang Rau, Tuanku Rau sebagaimana saya sampaikan tadi adalah Syekh Muhammad Saleh. Namun demikian, dalam literatur sekarang kita menemukan Tuanku Rau itu berbagai versi. Siapa Tuanku Rau? Seperti apa yang disampaikan oleh Perlindungan, Pongki Nanggolan Sinambela, ayah kandung Pongki adalah Indo Pura Sinambela. Ibunya Borugana Sinambela. Beliau lahir dari incest, hubungan incest, terlarang antara kemenakan dengan paman. Maka semua Raja Sembilan mengusirnya keluar dari Toba. Hal yang sama juga kita lihat versi Batasangati. Guru Kinanong Tagalog juga lebih kurang sama dengan Ilmu Perlindungan. Jadi seolah-olah kalau memang betul-betul perang Batak sebagaimana yang disampaikan tadi ada cerita-cerita sejarah dan nama kecil Tuanku Rau itu Rasa Musabiri lahir di Paraman Tinggi Rau dari hasil perkawinan antara Ibrahim seorang pedagang kerbau di Soronya dengan seorang perempuan yang bernama Aminah yang berasal dari Air Bangis. Selain versi-versi di atas masih ada beberapa versi lagi yang tidak dijelaskan dalam tulis ini. Hal ini bukan berarti penulis menganggap versi tersebut tidak penting. Tetapi penulis berpendapat bahwa beberapa versi di atas karena pada intinya maksud penulis menguraikan beberapa versi di atas adalah untuk mengajak pembaca, pembicara, pendengar untuk mengetahui bahwa jawaban tentang siapa Tuanku Rau dan dari mana asal usulnya masih dalam simpang siur dalam kekacauan sejarah. Menurut Tuanku Bonjol dijelaskannya Tuanku Rau itu anak putu gadang, mandainya orang Rau, gelarnya Fakih Muhammad. Datang ke Bonjol kepada Tuanku nama Merampe minta diangkat. Dan saya punya permintaan antarkan saya oleh Tuanku. Saya tahu balang. Kata Tuanku Merampe dan berjanji 7 hari. Setelah 7 hari, maka Tuanku Merampe bersekutu Bonjol. Mereka berangkat menuju Rau. Dalam perjalanan mereka sudah diserang.
sudah diserang oleh orang-orang Rau. Sehingga terjadilah perang di perjalanan, namun orang Rau lari. Tuanku Monjol pasukan yang terus melanjutkan perjalanan. Mereka disongsong di mati. Terjadi perang di sana. Orang lari. Di Malang bagi Tuanku Monjol. Tuanku Naranda, orang Panambubui, sahid di sana. Orang Tuanku Monjol mengejar orang-orang Rau. Orang Rau lari. Akhirnya hari malam dan Tuanku di Monjol bermalam di Tanjung Durian.